Halo, selamat pagi Glenda dan sahabat Mirai Aset. Mungkin hari ini saya akan mulai untuk present tentang trade balance di bulan November 2024. Next. Yes, jadi pada November 2024, Indonesia ini mencatat surplus perdagangan sebesar 4,4 miliar US dollars yang merupakan surplus bulanan ke-55 secara berturut-turut dan level tertinggi dalam 4 bulan terakhir ini. Jadi ini naik dari yang tadinya 2,5 miliar US dollars di bulan Oktober 2024. Dan secara kumulatif dari Januari sampai November, surplus ini mencapai 28,9 miliar US dollars meskipun ini lebih rendah dibandingkan di 2023 di periode yang sama di 33,6 miliar US dollars. Jadi walaupun surplus menurun, ini mencerminkan ketahanan Indonesia di tengah ketidakpastian global. Jadi memang pertumbuhan ekspor juga naik sebesar 2,1% year on year, didorong oleh komoditas utama seperti nikel dan emas, sementara impor pun juga naik sebesar 4,7% secara year on year, terutama untuk barang modal dan bahan baku yang mendukung aktivitas manufaktur domestik yang cukup kuat. Dan ini memang selama tahun 2024 ini didorong oleh proyek-proyek infrastruktur seperti PSN dan juga pembangunan IKN. Next. Dan berikutnya untuk nilai ekspor Indonesia ini memang tercatat 24 miliar US dollars. Jadi memang secara bulanan itu turun 1,7% secara month. Jadi memang penurunan ini disebabkan oleh penurunan ekspor non migas sebesar 1,7% dan ekspor migas sebesar 2,1%. Namun secara tahunan sebenarnya ekspor kita itu tumbuh 9,1% secara year on year dan ini menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat. Jadi memang ekspor non migas tumbuh 9,5% dipimpin oleh komoditas seperti nikel, mesin dan peralatan listrik, sedangkan ekspor migas itu juga meningkat 2,7% secara year on year. Jadi kalau kita rinci lagi, ekspor non migas itu mencapai 22,7 miliar pada US dollars pada November, dan ini menunjukkan pola yang cukup bervariasi pada beberapa sektor non migas ya. Jadi sektor pertanian mengalami penurunan bulanan, sektor pertambangan turun, dan sektor manufaktur juga turun tipis sebesar 0,9% secara month-on-month. Dan meskipun begitu, secara tahunan sebenarnya sektor-sektor ini seperti pertanian itu melonjak 55,6%, sedangkan manufaktur juga tumbuh 13,9%, dan ini semua juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekspor secara keseluruhan. Dan komoditas utama Indonesia seperti batu bara, besi dan baja, serta CPO ini juga pada bulan November ini menyumbang 31,3% dari total ekspor non-migas pada bulan November. Jadi batu bara dan besi dan baja ini mencatat kenaikan secara month on month, meskipun sebenarnya untuk komoditas lain seperti CPO ini turun 11,8% secara month on month. Tapi secara tahunan sebenarnya CPO dan besi dan baja ini tumbuh masing-masing sebesar 2,2% dan 5,1%, sementara batu bara turun 4,4%. Dan secara kumulatif dari bulan Januari sampai November total ekspor hingga periode tersebut itu mencapai 241,2 miliar US dollars. Jadi sebenarnya ekspor ini naik 2,1% secara year on year dibanding periode tahun lalu. Dan pertumbuhan ini didukung oleh sektor-sektor seperti sektor pertanian, manufaktur, dan salah satunya itu ada beberapa komoditas yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, yaitu tembaga dan kakao. Jadi memang tembaga ini mencatat kenaikan 57,1% akibat tingginya harga global dan permintaan untuk teknologi ESG. Sedangkan untuk kakao sendiri sebenarnya juga melonjak karena kenaikan harga internasional sebesar 115,1%. Meskipun memang volumenya hanya naik tipis. Next. Selanjutnya untuk kinerja impor Indonesia pada bulan November 2024 ini memang sebenarnya total impor turun tajam sebesar 10,7% secara month on month menjadi 19,6 miliar US dollars. Jadi ini ada beberapa penurunan signifikan pada impor migas maupun non migas. Jadi pola ini memang sebenarnya sesuai dengan tren akhir tahun, di mana sebenarnya bisnis biasanya itu sudah melakukan front loading impor pada bulan-bulan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan pada bulan Desember bulan ini. Jadi secara tahunan impor juga tumbuh tipis 0,01% secara year on year, dengan impor non migas yang naik hanya 6%, sedangkan impor migas turun 26%. Dan jika dilihat berdasarkan penggunaannya, semua kategori ini mencatat penurunan secara bulanan. Jadi barang konsumsi turun, bahan baku turun, dan barang modal turun. Namun secara tahunan sebenarnya impor barang konsumsi dan bahan baku ini masing-masing tumbuh 0,6% dan 0,7% secara year on year. Dan secara kumulatif, total impor hingga Januari sampai November ini mencapai 212,4 miliar US dollars. Jadi ini didorong oleh, jadi sebenarnya naik dan didorong oleh kenaikan impor
impor barang modal dan bahan baku masing-masing 5%, dan ini menjadi indikasi kuatnya aktivitas manufaktur secara domestik. Dan salah satu contoh penting mungkin salah satu penyebab kenaikan impor itu di kuartal 1 dan kuartal 2 itu adalah impor beras yang meningkat jadi 3,9 juta ton. Jadi ini naik dari tadinya 2,5 juta ton pada periode yang sama di 2023. Jadi memang di kuartal 1 dan kuartal 2 itu pemerintah mengimpor beras cukup abundant untuk kebutuhan konsumsi domestik di tengah pasokan global yang cukup terbatas. Dan mungkin untuk catatan selanjutnya pada tahun 2024 ini memang Indonesia juga sudah menunjukkan hasil yang cukup beragam pada key trade partners-nya ya. Jadi memang pada bulan November itu China tetap menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia, yaitu 27,5% dari total pangsa ekspor non-migas Indonesia. Jadi untuk tahun 2025 onwards mungkin ada beberapa risiko seperti pelambatan ekonomi di China ini akan membatasi permintaan barang Indonesia ya. Jadi ini berpotensi untuk melemahnya ekspor Indonesia di tahun 2025. Dan sebaliknya juga untuk bulan November 2024 ini perdagangan dengan Amerika Serikat ini sebenarnya tetap seimbang didukung oleh tingginya permintaan untuk pakaian, karet, mesin listrik, dan alas kaki. Namun ketidakpastian pasca pemilu Amerika Serikat ini meningkatkan beberapa risiko kebijakan yang proteksionis yang dapat mengganggu ekspor utama Indonesia. Dan dalam 11 bulan terakhir ini memang menjadi bukti bahwa komoditas ekspor Indonesia tetap jatuh pada komoditas seperti emas dan juga nikel. Dan kedepannya komoditas seperti emas dan nikel akan tetap menjadi pilar ekspor utama Indonesia. Namun pertumbuhan ekspor emas ini diperkirakan akan moderating seiring dengan meredanya ketegangan geopolitik dan stabilisasi ekonomi global, khususnya di Amerika Serikat. Jadi ini mendorong peralihan fokus investor ke aset yield yang lebih tinggi seperti US Treasuries dan US Equity. Sementara itu komoditas utama lainnya seperti nikel dan sebenarnya harga nikel ini diprediksi melemah akibat beberapa economic challenges di China ya. Jadi dengan tarif Amerika Serikat dan European Union ya ini membatasi permintaan untuk stainless steel dan produksi EV di kedepannya di tahun 2025. Jadi meskipun permintaan domestik untuk nikel di Indonesia diperkirakan akan meningkat seiring dengan beroperasinya lebih banyak smelter pada tahun 2025, sebenarnya pasar global tetap menjalani kelebihan pasokan atau oversupply. Jadi dengan pemulihan yang bergantung ini sebenarnya lebih pada rebound manufaktur di China. Dan kedepannya kita tetap proyeksikan bahwa surplus perdagangan Indonesia diperkirakan tetap terjaga meskipun pertumbuhan ekspor mungkin akan melambat di tahun 2025 akibat ketidakpastiannya global. Untuk mempertahankan momentum tersebut maka diperlukan upaya diversifikasi pasar ekspor dan impor yang lebih efisien juga dan penguatan sektor industri domestik, dan langkah-langkah ini akan menjadi kunci untuk menjaga ketahanan perekonomian kita dan menghadapi tekanan eksternal di tahun 2025. Sekian presentasi dari saya, kembali lagi ke Glenda.